Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hamzah Fajriyadi dengan nomor induk mahasiswa 2019-32003 dengan program studi Teknik Listrik dan Instalasi. Ya, kali ini saya akan menjelaskan salah satu perangkat elektronik, yaitu kontaktor. Yang pertama itulah pengertian kontaktor. Kontaktor atau yang biasa kita sebut magnetic kontaktor yaitu peralatan listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada kontaktor terdapat sebuah belita yang mana bila dialiri arus listrik akan timbul medan magnet pada inti besinya yang akan membuat kontaknya tertarik oleh gaya magnet yang timbul tadi. Kontak bantu NO atau normally open akan menutup dan kontak bantu NC atau normally close akan membuka. Kontak pada kontaktor terdiri dari kontak utama dan kontak bantu. Kontak utama digunakan untuk rangkaian daya, sedangkan kontak bantu digunakan untuk rangkaian kontrol. Di dalam suatu kontaktor elektromagnetik terdapat kumparan utama yang terdapat pada inti besi. Kumparan hubung singkat berfungsi sebagai peredam getaran saat kedua inti besi saling melekat. Selanjutnya itulah prinsip kerja kontaktor. Prinsip kerja kontaktor sama saja dengan relay. Dalam kontaktor terdapat beberapa saklar yang dikendalikan secara elektromagnetik. Pada suatu kontaktor terdapat beberapa saklar dengan jenis NO atau normal open dan saklar jenis NC atau normal close dan sebuah kumparan atau coil elektromagnetik untuk mengendalikan saklar tersebut. Apabila coil elektromagnetik kontaktor diberikan sumber tegangan listrik AC atau listrik bolak-balik, maka saklar pada kontaktor akan terhubung atau berubah kondisinya, yang semula FF menjadi on dan sebaliknya yang awalnya on menjadi off. Pada saat terminal A1 dan A2 diberikan sumber tegangan, maka coil akan menarik tuas saklar pada kontaktor. Setiap saklar dengan tipe normal open yaitu 0304, 1314 dan 2324 akan berubah menjadi on, dan setiap saklar tipe normal close atau NC yaitu 3132 dan 4142 akan berubah menjadi off. Saklar kontaktor tipe normal close atau NO pada umumnya memiliki kapasitor mengalirkan arus yang lebih besar daripada saklar tipe NC pada kontaktor. Selanjutnya itu adalah fungsi pada kontaktor. Sebuah kontaktor biasanya digunakan untuk tujuan proteksi maupun tujuan otomasi. Dalam hal otomasi, sebuah rangkaian kontaktor biasanya dihubungkan terlebih dahulu dengan sebuah alat kontrol, counter ataupun timer. Output timer akan dipergunakan sebagai pemicu pada kontaktor sehingga mampu menghubungkan atau memutuskan listrik bila mana diperlukan. Sedangkan untuk tujuan keamanan, sebuah kontaktor dapat saja dihubungkan dengan alarm, skring, maupun sensor panas atau peralatan lainnya. Fungsi kontaktor listrik dan cara kerjanya untuk otomasi banyak dipakai pada mesin produksi otomatis. Signal dari alat kontrol yang memiliki ampere kecil hanya dipergunakan sebagai pemicu saja, sedangkan arus utama akan dipasang melalui pol di kontaktor untuk mengalirkan arus yang lebih besar. Pada ilustrasi di atas merupakan sebuah kontaktor dengan output 3 fasa. Namun untuk penggunaan listrik satu fasa adalah dimungkinkan. Cara pemasangannya cukup menggunakan salah satu pol pada kontaktor tersebut jika dipergunakan pada listrik satu fasa. Selanjutnya itu adalah aksesoris pada kontaktor. Kontaktor untuk keperluan khusus pada umumnya dilengkapi dengan beberapa aksesoris tambahan yang berfungsi untuk memaksimalkan kerja dari kontaktor tersebut. Beberapa bentuk aksesoris pada kontaktor adalah yang pertama thermal switch. Thermal switch pada kontaktor berfungsi sebagai pengaman kontaktor dari temperatur yang berlebih. Thermal switch ini akan aktif dan mematikan kontaktor apabila suhu pada kontaktor melebihi batas minimal temperatur yang disetting atau yang telah diatur. Selanjutnya adalah timer switch yang berfungsi untuk mengontrol waktu on suatu kontaktor. Timer switch pada kontaktor ini dapat disetting sesuai kebutuhan, sehingga periode on dari suatu kontaktor dapat ditentukan secara manual menggunakan timer switch tersebut. Selanjutnya adalah interlock switch pada kontaktor. Pada umumnya digunakan untuk melengkapi kontaktor pada saat digunakan pada sistem ATS atau Automatic Transfer Switch
yang sering digunakan untuk memindahkan sumber daya listrik komersial dan genset secara otomatis. Yang keempat adalah latch block yang berfungsi untuk mengunci status kontaktor. Dapat digunakan untuk mengunci agar selalu on dan sebaliknya, tergantung dari setting yang dilakukan terhadap kontaktor tersebut. Yang terakhir atau yang kelima adalah transient voltage block yang berfungsi untuk menahan tegangan transient akibat aktivasi kumparan atau tegangan induksi di sekitar kontaktor agar tidak dipengaruhi kinerja kontaktor. Selanjutnya adalah jenis-jenis kontaktor. Terdapat 2 jenis kontaktor di sini. Yang pertama adalah kontaktor magnet arus searah atau DC. Bila kontaktor arus searah atau DC terdiri dari sebuah kumparan yang intinya terbuat dari besi. Jadi bila arus listrik mengalir melalui kumparan, maka inti besi akan menjadi magnet. Gaya magnet inilah yang digunakan untuk menarik angker yang sekaligus menutup atau membuka kontak. Bila arus listrik terputus ke kumparan, maka gaya magnet akan hilang dan pegas akan menarik atau menolak angker sehingga kontak kembali membuka atau menutup. Untuk merancang kontaktor arus searah yang besar dibutuhkan tegangan kerja yang besar pula. Namun hal ini akan mengakibatkan arus yang melalui kumparan akan besar dan kontaktor akan cepat panas. Jadi kontaktor magnet arus searah akan efisien pada tegangan kerja kecil seperti 6 volt, 12 volt dan 24 volt. Yang kedua adalah kontaktor magnet arus bolak-balik atau AC. Konstruksi kontaktor magnet arus bolak-balik atau AC pada dasarnya sama dengan kontaktor magnet arus searah. Namun karena sifat arus bolak-balik bentuk gelombangnya sinusoidal atau sinusoida, maka pada satu periode terdapat 2 kali besar tegangan sama dengan 0. Jika frekuensi arus AC 50 Hz, berarti dalam 1 detik akan terdapat 50 gelombang dan satu periode akan memakan waktu 1/50 sama dengan 0,02 detik yang menempuh 2 kali titik 0. Dengan demikian dalam 1 detik terjadi 100 kali titik 0 atau dalam 1 detik kumparan magnet kehilangan magnetnya 100 kali. Selanjutnya itulah aplikasi kontaktor. Kontaktor dapat kita temui dalam beberapa aplikasi berikut. Yang pertama, control lighting atau kontrol lampu. Pada sistem lighting daya besar seperti yang digunakan pada konser musik atau sistem penerangan stadion olahraga dengan lampu daya besar selalu menggunakan kontaktor sebagai komponen penghubung atau pemutus aliran listrik ke lampu lighting tersebut. Yang kedua adalah kontrol motor listrik. Motor listrik 3 fasa daya besar seperti yang digunakan dalam dunia industri membutuhkan kontaktor sebagai komponen penghubung atau pemutus arus listrik ke motor tersebut. Fungsi kontaktor sebagai kontrol pada motor listrik ini sering disebut dengan istilah magnetic starter. Yang ketiga adalah transfer switch. Transfer switch merupakan sistem pada ATS. Bagian ini selalu menggunakan kontaktor karena diperlukan kapasitas kontrol daya besar dan kecepatan transfer yang cepat yang dimiliki oleh kontaktor. Ya, saya kira cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.